Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat akuntansi pemerintah. Salam sehat. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga tetap sehat selalu dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Masih bersama saya Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Setan, ingin mengajak sahabat-sahabat akuntansi pemerintah untuk menyelami beberapa hal penting berkaitan dengan penerimaan tugas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap besaran penerimaan migas. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang sifatnya controllable atau dapat dikendalikan, maupun ada juga faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Mari kita bicara satu-satu. Untuk faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, pada prinsipnya berupa indikator ekonomi makro. Dan sebagian dari indikator ekonomi makro tersebut ternyata menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN. Yang pertama adalah faktor penting di dalam perhitungan penerimaan migas adalah harga minyak dan gas. Semakin tinggi harga minyak dan gas, maka akan semakin tinggi pula penerimaan migas yang akan diperoleh di dalam APBN. Harga minyak mentah Indonesia berasal dari sebuah formulasi yang mempertimbangkan harga minyak jenis tertentu ya di dalam pasar minyak mentah internasional. Dan harga minyak ini ditentukan setiap bulan oleh Kementerian ESDM melalui rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan sebagainya. Sementara harga gas merupakan harga yang sebenarnya untuk beberapa hal dia akan terpengaruh dengan besaran harga minyak. Namun untuk kontrak-kontrak penjualan gas pada prinsipnya harga gas itu ditentukan tetap untuk beberapa tahun karena diikat dalam sebuah kontrak. Makanya harga gas tidak lebih fluktuatif dibandingkan harga minyak. Harga minyak akan sangat bergantung dengan bagaimana kondisi geopolitik yang ada di negara-negara penjual ataupun penghasil minyak dan gas. Itu faktor pertama, yaitu harga minyak dan harga gas. Semakin tinggi harga minyak dan harga gas, semakin tinggi penerimaan migas yang akan kita peroleh. Yang kedua, sahabat muda, bahwasanya faktor penentu di dalam perhitungan penerimaan migas adalah lifting. Lifting merupakan volume minyak dan gas yang diangkat dari perut bumi yang siap untuk dijual. Itu adalah namanya lifting. Dan kita tahu bahwasanya lifting berbeda dengan produksi. Kalau produksi hakikatnya volumenya belum siap diangkat dan belum siap dijual kepada pembeli. Sementara lifting adalah volume minyak dan gas yang memang siap untuk dijual atau dikomersialisasi. Dan di sini kita mengenal ada lifting minyak bumi dan ada lifting gas bumi. Semakin tinggi volume lifting minyak dan gas bumi, maka akan semakin tinggi pula penerimaan migas yang diperoleh di dalam APBN. Yang ketiga, faktor penting di dalam perhitungan penerimaan migas adalah nilai tukar. Kita tahu bahwasanya harga minyak tadi ditetapkan dengan harga dolar, ya. Sehingga nilai tukar ini menjadi sangat penting di dalam penentuan penerimaan migas. Semakin lemah nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar, maka akan semakin tinggi penerimaan migas yang kita peroleh. Sebaliknya, apabila nilai tukar kita menguat, maka penerimaan migas akan berpotensi menurun. Itu faktor yang ketiga. Yang keempat, sahabat muda, faktor penting di dalam penerimaan migas adalah apa yang kita sebut dengan cost recovery. Berbeda dengan tiga faktor yang sebelumnya, yaitu harga minyak, lifting dan nilai tukar, di mana ketiganya ini merupakan indikator ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Sementara faktor yang keempat berupa cost recovery ini belum masuk di dalam indikator ekonomi makro. Namun demikian, cost recovery ini akan sangat mempengaruhi besaran perhitungan hak-hak negara yang kita cantumkan di dalam target APBN. Apa itu cost recovery? Cost recovery prinsipnya adalah pengembalian biaya operasi yang memang harus dibayarkan oleh pemerintah, diperhitungkan ya dari gross revenue
yaitu lifting migas yang siap untuk dibagikan antara kontraktor dengan pemerintah, di mana cost recovery ini mengurangi gross revenue sehingga hasil neto dari gross revenue setelah dikurangi cost recovery itulah yang kita sebut dengan net operating income atau equity to split, yaitu bagian lifting migas yang siap dibagi hasilkan kepada pemerintah dan kontraktor. Itu yang kita sebut dengan equity to be split atau net operating income. Jadi cost recovery itu mengurangi gross revenue yang akan juga berdampak pada bagi hasil pemerintah. Dan kita tegaskan bahwasanya cost recovery tidak dalam bentuk uang tunai. Jadi tidak ada Rp1 pun yang keluar dari APBN, dari kas negara dalam bentuk cost recovery. Ya. Nah, cost recovery ini hakikatnya merupakan lifting minyak dan gas yang ditambahkan bagiannya ke kontraktor sebagai kompensasi karena mereka telah berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Ya, sehingga faktor keempat ini menjadi faktor pengurang. Ya, semakin besar cost recovery, maka bisa jadi kemungkinan besar akan berkurang penerimaan migas. Tapi sebenarnya itu tergantung daripada jenis-jenis komponen cost recovery tersendiri. Karena ada jenis-jenis biaya tertentu yang memang kalau biaya ini tidak dikeluarkan, maka aktivitas tertentu dari kegiatan usaha hulu migas tidak bisa dilakukan, sehingga justru penghematan biaya atas aktivitas tertentu bisa jadi mengurangi penerimaan migas. Ya, tapi secara umum cost recovery adalah faktor yang mengurangi penerimaan migas. Itu adalah faktor yang keempat. Nah, sahabat, yang kelima ini adalah yang kita sebut dengan faktor pengurang. Ya, padahal tadi cost recovery juga merupakan faktor pengurang. Tapi secara umum apa yang menjadi perbincangan kita yang dimaksud faktor pengurang adalah faktor-faktor atau berupa insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mekanisme assume and discharge. Artinya, setelah kontraktor itu berhasil menemukan cadangan minyak gas dan bumi yang komersil, maka seluruh kewajiban perpajakan tidak langsung, saya ulangi, seluruh perpajakan tidak langsung dianggap sudah dibayar dan ditanggung oleh pemerintah. Apa pajak-pajak itu? Satu adalah pajak bumi dan bangunan. Ya, pajak bumi dan bangunan sektor hulu migas itu dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian PPN dan PPNBM ya akan diganti ya, PPN dibayarkan dulu dari kontraktor kemudian akan diganti. Itu kita kenal dengan istilah reimbursement PPN dan PPNBM. Kemudian kita kenal juga istilah pajak daerah, yaitu ada pajak penerangan jalan, ada pajak air permukaan dan ada pajak air tanah. Itu juga pajak-pajak yang diganti atau dibayarkan oleh pemerintah. Istilahnya adalah dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian selain perpajakan ini, ada juga hal-hal yang perlu dibayarkan dari penerimaan migas, yaitu berupa fee kegiatan usaha hulu migas. Kita mengenal ada dua fee kegiatan usaha hulu migas, satu domestic market obligation fee, dan yang kedua adalah fee penjual migas. Ya. Nah, semakin banyak faktor pengurang tersebut, ini akan semakin banyak ataupun semakin banyak potensi penerimaan migas yang berkurang. Nah, faktor inilah yang kita sebut dengan faktor controllable, karena ini berkaitan dengan manajemen kas negara. Ya. Uang yang berasal dari penjualan lifting migas bagian negara disetorkan dulu oleh kontraktor ke rekening penampungan sementara yang kita kenal dengan istilah rekening migas yang ada di Bank Indonesia nomor rekening 600.4111980. Ya. Nah, setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan tadi, maka netonya itulah yang kita sebut dengan penerimaan negara bukan pajak. Namun sahabat, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwasanya kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban perpajakan untuk kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya PP 79 tahun 2010, yaitu tentang cost recovery. Karena kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah PP 79 2010 itu kewajiban-kewajiban perpajakan tidak langsung menjadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor dan akan mereka klaim ajukan dalam bentuk pengambilan cost recovery, tidak dibayarkan dari lifting migas yang bagian negara. Demikian ya, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah, beberapa faktor penting berkaitan dengan perhitungan penerimaan migas, yaitu satu adalah nilai tukar, satu adalah
harga minyak mentah dan harga gas. Yang kedua adalah lifting minyak dan gas. Yang ketiga nilai tukar. 4 cost recovery. Kemudian 5 adalah faktor-faktor pengurang di bidang perpajakan dan non perpajakan, yaitu pajaknya adalah PBB, PPN, PPNBM, pajak daerah. Kemudian yang berupa pengurang non pajak adalah fee kegiatan usaha hulu migas. Salam sehat sahabat muda akuntansi. Sampai jumpa di serial edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.